Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Ranah Dewa? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, dalam perjalanannya, Xiaoyan melewati berbagai dunia hingga mencapai dunia ketujuh yang dipenuhi racun dan makhluk berbahaya. Di sana dia disergap oleh seorang kultivator racun tingkat keabadian dewa yang telah memasang jebakan pada simpul kenaikan untuk memburu ahli dari alam atas. Namun bagi Xiaoyan, racun dan jebakan tersebut tidak cukup kuat. Dengan kekuatan teratai guntur api serta serangan jiwa, Xiaoyan menghancurkan jebakan itu dan membunuh kultivator racun tersebut. Xiaoyan kemudian merebut bendera racun tulang putih dan cincin penyimpanan milik lawannya, serta menyegel jiwa musuhnya ke dalam bendera tersebut. Setelah menyelesaikan ancaman itu, Xiaoyan melanjutkan perjalanannya menuju dunia yang lebih dalam untuk mencari api 9 kegelapan Xuanming. Jejak jiwa yang ditinggalkan oleh kultivator racun tulang putih itu bagi Xiaoyan hanyalah sesuatu yang bisa dihapus dengan sedikit gerakan kesadaran ilahi. Dengan satu kilatan pikiran, jejak tersebut pun terhapus. Lengan yang terputus yang masih berada di tangannya seketika terbakar menjadi abu. Hanya menyisakan 5 cincin penyimpanan yang terbaring di telapak tangannya. Menarik juga, gumamnya di dalam hati. Tubuh orang itu dipenuhi racun yang luar biasa kuat. Justru karena begitu beracun, mungkin di dalam jalan racun ia memiliki pemahaman yang jauh lebih mendalam. Racun semacam ini bahkan mungkin dapat digunakan oleh Xiaoyan. Dia pun menyimpan semua cincin penyimpanan tersebut. Di dalamnya terdapat cukup banyak benda-benda beracun. Namun menelitinya dengan seksama bisa dilakukan nanti ketika ada waktu. Setelah orang itu diselesaikan, titik kenaikan yang sebenarnya perlahan muncul. Di sekelilingnya dipenuhi tulang belulang. Tampaknya lelaki tua kurus kering itu telah menunggu mangsa di tempat ini entah sudah berapa lama. Banyak makhluk hidup yang jelas telah mati di tangannya yang beracun. Namun pada akhirnya dia terlalu serakah dan keberuntungannya juga sangat buruk. Dia justru bertemu dengan Xiaoyan yang membuatnya hancur berkeping-keping. Xiaoyan tidak ragu lagi. Dengan satu langkah ia melesat menuju titik kenaikan, melesat menuju lapisan ke-8 dan terus turun ke bawah. Ketika sosoknya muncul di lapisan ke-8, pemandangan di sekitarnya berubah drastis. Tempat ini sangat dingin dan suram. Tanahnya berwarna hitam pekat, sedangkan langitnya merah gelap. Cahaya hampir tidak ada sama sekali. Begitu Xiaoyan melangkah masuk ke lapisan ke-8, sebuah aura yang sama sekali berbeda langsung menerpa wajahnya. Sebuah aura yang bercampur antara naluri buas purba dan energi iblis yang dalam dan suram. Langit dipenuhi awan abu-abu pekat seperti membeku, tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah padat. Udara dipenuhi bau darah yang menusuk hidung. Tidak ada matahari maupun bulan, yang ada hanyalah tekanan kelam seperti malam abadi. Kekuatan jiwanya menyapu sekeliling, dan tidak ada sedikit pun aura manusia di tempat ini. Sejauh mata memandang, semuanya adalah makhluk iblis dan monster dengan bentuk tubuh terdistorsi, memancarkan aura ganas. Bahkan ada makhluk menyerupai manusia namun tanpa wajah. Seluruh tubuhnya penuh otot yang menegang, memegang tongkat tulang kasar. Mata mereka keruh dan memancarkan keinginan membunuh yang kacau dan primitif. Kedatangan Xiaoyan yang membawa aura kehidupan segar seperti percikan api yang jatuh ke dalam minyak mendidih. Sekejap kemudian, para iblis dan monster yang sebelumnya berkeliaran tanpa tujuan atau saling mencabik tiba-tiba berhenti. Puluhan ribu mata keruh serentak menatap makhluk asli yang memancarkan kehidupan ini. Row! Raungan menggelegar dan tawa menyeramkan bercampur menjadi gelombang suara kehancuran. Pada detik berikutnya, seperti gelombang hitam yang jebol dari bendungan, puluhan ribu monster dengan berbagai bentuk merayap keluar dari segala arah. Bahkan dari retakan tanah, debu mengepul menutupi langit. Mereka menyerbu Xiaoyan dengan kegilaan. Tidak ada taktik, tidak ada komunikasi, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah naluri menelan yang paling murni. Mereka ingin mencabik-cabik penyusup ini menjadi potongan daging. Pemandangan yang mengerikan seperti ini jarang sekali ada orang yang berani datang menghadapinya. Beberapa monster memancarkan aura yang tidak lemah. Namun yang paling menakutkan adalah jumlah mereka yang tidak terbatas. Mereka terus berkembang baik di tempat ini hingga jumlahnya mencapai tingkat yang mencengangkan. Menghadapi serbuan tersebut, tatapan Xiaoyan menjadi sedingin es. Dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan mereka. Tubuhnya bergerak sedikit dan seketika menghilang. Ketika dia muncul kembali, pemandangan di sekitarnya tidak berubah. Monster masih datang tanpa henti seperti lautan. Hingga akhirnya dia menemukan titik kenaikan, sebuah pusaran hitam. Warna hitam itu sendiri seolah memperingatkan setiap orang yang ingin memasukinya untuk berpikir matang-matang. Di sekitar pusaran hitam itu berdiri 3 sosok raksasa yang menjaganya. Mereka seperti 3 gunung berjalan, tingginya puluhan ribu sang. Mata mereka bersinar merah gelap. Aura yang mereka pancarkan bahkan secara mengejutkan mencapai tingkat roh primordial yang tidak binasa. Namun kekuatan itu tampaknya bukan berasal dari diri mereka sendiri, melainkan diberikan oleh sesuatu. Para raksasa itu mengeluarkan raungan seperti guntur. Kapak raksasa di tangan mereka
mereka terangkat, mengaduk langit dan bumi dengan kekuatan yang seolah mampu membelah dunia, lalu menghantam ke arah Xiaoyan yang tampak kecil di hadapan mereka. Ternyata ketiga raksasa ini dulunya adalah 3 ahli tingkat roh primordial yang gagal dan kemudian dijadikan boneka iblis untuk menjaga tempat ini. Awalnya Xiaoyan tidak berniat memperhatikan mereka. Dengan kecepatannya dia sepenuhnya bisa menghindari serangan dan langsung memasuki lapisan ke-9. Namun pada akhirnya dia tetap menyerang. Dengan kekuatan tubuh murni yang paling murni, cahaya di antara alisnya berkilat dan tinju putihnya menghantam ketiga raksasa itu. Pum pum pum. Ledakan dahsyat bergema. Tanpa pengecualian, ketiga boneka roh primordial itu meledak menjadi debu. Ini juga bisa dianggap sebagai pembebasan bagi mereka. Setelah mati dijadikan boneka adalah penghinaan besar. Hancur menjadi debu justru merupakan akhir terbaik bagi mereka. Xiaoyan kemudian melesat menuju pusaran hitam. Di sekelilingnya, monster yang tak terhitung jumlahnya mengaum seperti gelombang hitam yang menelan langit. Namun sebelum mereka sempat mendekat, sosok Xiaoyan sudah menghilang. Dia telah meninggalkan dunia hitam tersebut. Pada saat ini jauh di 9 surga alam dewa, di lapisan tertinggi dunia tertinggi pertama di dalam sekte pil 9 putaran, King Teng berlutut di tanah. Yang mulia Tianxun, rencana Anda benar-benar sempurna. Dia benar-benar datang mencariku. Sesuai instruksi Anda, saya telah memberinya informasi tentang api 9 kegelapan Xuan Ming. Di depan King Teng, duduk sebuah sosok di kursi tertinggi sekte pil 9 putaran. Sosok itu adalah Huachan. Kau melakukannya dengan baik. Suara Huachan perlahan terdengar. Sekte pil 9 putaran telah berada di dunia tertinggi selama 500 tahun. Namun jika dalam 500 tahun ke depan kalian masih tidak dapat memurnikan pil yang kubutuhkan, 500 tahun kemudian, yang harus pergi-pergi, yang harus mati-mati. Suara Huachan tidak mengandung sedikit pun keraguan. Pada saat ini di samping King Teng berdiri seorang lagi, Tiangu, pemimpin sekte pil 9 putaran. Terima kasih Tianxun, kami pasti akan mengerahkan seluruh kemampuan kami dan tidak akan mengecewakan Anda. King Teng dan Tiangu terus bersudut di tanah. Status mereka tampak sangat rendah, seolah-olah seluruh 9 surga alam dewa berada di bawah kendali Huachan seorang diri. Dia seperti dewa penguasa dunia ini. Ketika mereka mengangkat kepala lagi, sosok Huachan di kursi itu sudah menghilang. Barulah King Teng dan Tiangu sedikit menghela nafas lega. Setelah Huachan pergi, King Teng mengeluarkan buah kembar yin yang diberikan oleh Xiaoyan. Ketika Tiangu melihatnya, matanya langsung berbinar. Ini hadiah dari orang itu. Tiangu mengambil buah tersebut dan mengamatinya dengan cermat. Sayangnya kali ini aku justru mencelakakannya. King Teng menghela nafas panjang dengan ekspresi sedih, seolah itu bukan keinginannya. Kita juga tidak punya pilihan, jawab Tiangu. Lagi pula informasi yang kita berikan memang benar, jadi tidak bisa dianggap benar-benar mencelakainya. Tiangu dengan hati-hati menyimpan buah kembar yin yang itu. Keberadaannya membeku di lapisan ke-9 terlalu berbahaya. Api 9 kegelapan Xuan Ming bahkan lebih menakutkan. Dengan tingkat bahaya seperti itu, meskipun dia sangat kuat, belum tentu dia bisa keluar hidup-hidup. Semoga saja dia beruntung. King Teng terdiam sejenak. Sepertinya kau sangat menghargainya, ucap Tiangu. Orang itu sangat kuat, bahkan selir iblis Xian Wu juga tampaknya menyukainya. Selain itu, banyak ahli kuat di sekelilingnya. Di dunia barat Xuantian, sebelumnya pernah muncul pil Yin Yanzi. Sekarang dia bahkan membawa buah kembar Yin Yang. Aku merasa semua ini tidak sederhana. Tatapan King Teng dipenuhi pikiran. Dia merasa pasti ada hubungan di antara semua itu. Walaupun dia belum pernah bertemu Xiaoyan secara langsung di dunia barat Xuantian, dia tahu bahwa buah kembar Yin Yang adalah bahan utama untuk memurnikan pil Yin Yangzi. Dan bahan ini sangat langka serta sulit ditemukan. Maksudmu pil Yin Yangzi itu dibuat oleh orang ini? Tanya Tiangu sambil membelalakan mata. King Teng mengangguk. Aku juga tidak tahu mengapa Tianzu mintaku menyampaikan informasi itu kepadanya. Tapi semua yang kukatakan memang benar. Kurasa dia tidak akan menyalahkanku. King Teng berkata perlahan. Walaupun tempat itu sangat berbahaya, ada sebuah firasat di dalam hatinya. Seolah ada suara yang mengatakan padanya, orang itu pasti akan keluar hidup-hidup dari sana. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.